Manusia bajingan dan manusia tolol yang bernama Rocky Gerung ini, jika tidak bisa ditangani oleh aparat penegak hukum di bangsa ini, maka saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, orang-orang yang mencintai bangsa ini, mari kita cari Rocky Gerung dan mari kita singkirkan manusia pengecut, manusia bajingan yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah bajingan dan tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Kamis 3 Agustus 2023 di Sainai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita mendengar pidato singkat dari Bapak Rocky Gerung dalam cuplikan video tadi, saya secara pribadi mengatakan bahwa Rocky Gerung saat ini sedang frustrasi. Kelompok Rocky Gerung menjelang pemilu 2024 ini mulai menyalahkan Presiden Jokowi. Segala sesuatu yang terjadi di negara ini, segala persoalan yang terjadi di negara ini, semuanya disalahkan oleh Presiden Joko Widodo. Diakibatkan oleh seorang Presiden Joko Widodo. Ini adalah orang-orang dungu yang sebenarnya, karena kita ketahui bersama bahwa Rocky Gerung adalah salah satu profesor yang terkenal dengan kedunguannya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa dalam cuplikan-cuplikan video yang akan saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian, kita bisa menyimak bersama dan kita bisa mendengarkan bersama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen terkait pernyataan dari seorang Rocky Gerung ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Buat Bang Rocky Gerung, saya nggak tahu masalah abang ini apa sih, begitu penuh dengan kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Pak Jokowi lagi kerja baik-baik, jauh-jauh pergi ke China untuk meyakinkan investor supaya mau investasi di Indonesia di bidang kesehatan, petrokimia, hilirisasi industri, mobil listrik sampai IKN, malah dicaci maki, difitnah yang enggak-enggak. Sementara di saat yang bersamaan, ada mega korupsi BTS yang nilainya fantastis 8 triliun. Kok nggak kedengeran ya suaranya Bang Rocky Gerung yang kritis itu? Ini proyek nggak main-main loh Bang. Proyek ini ditujukan untuk masyarakat terluar, terdepan, tertinggal. Mereka sampai saat ini nggak punya akses internet gara-gara proyeknya dikorupsi. Kalau abang betul berpihak pada masyarakat kecil, betul-betul bersikap kritis untuk kebaikan negeri ini, ayo dong Bang, kritisi korupsi BTS ini yang pasti melibatkan banyak pihak dan sampai saat ini DPR nggak kedengeran suaranya.
Harusnya umpatan Bajingan yang tolol. ditujukan kepada para koruptor BTS ini. Janganlah Pak Jokowi yang betul-betul bekerja, justru abang fitnah yang enggak-enggak. Kami tahu Bang Rocky ini orang pintar, tapi janganlah bodohi masyarakat dengan kepintarannya Bang Rocky. Beredar ramai di media sosial terkait pernyataan Rocky Gerung dalam sebuah acara, sepertinya acara buruh ya, yang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sangat menunjukkan bahwa Rocky Gerung ini makhluk yang tidak punya adab sama sekali, tidak punya etika, dan tidak pernah belajar tata krama. Rocky Gerung bahkan menyebut Presiden Jokowi dengan pernyataan yang sangat membuat kita tersinggung. Karena apa? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sekarang memimpin bangsa ini, tetapi disebut oleh Rocky Gerung sebagai bajingan tolol. Rocky Gerung ini merasa dirinya orang pintar, merasa orang benar, padahal sebetulnya dia ini hanya sebuah makhluk yang lidahnya, mulutnya pintar berkata-kata. Tidak jauh beda dengan Anies Baswedan yang hanya pintar ngoceh. Rocky Gerung ini juga hanya sekelas begitu. Dia hanya pintar berkata-kata tetapi tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama sekali. Saya kasihan, mungkin dia ini masa kecilnya tidak pernah dididik barangkali oleh orang tuanya untuk berlaku sopan, berlaku berbudi pekerti, dan bersikap selayaknya bagaimana kita orang Indonesia menghormati yang lebih tua dari kita. Mengkritik pemerintah itu baik, sah-sah saja. Bahwa kritik itu bagian dari kehidupan yang juga diatur dalam undang-undang konstitusi kita. Semua berhak berbicara dan bersuara, tetapi tidak ada yang boleh berhak berbicara seenak perutnya untuk mencaci maki siapapun. Apa yang dilakukan Rocky Gerung ini adalah sebuah kejahatan menurut saya, dan patut untuk diproses hukum. Karena statement-statement yang dilakukan di situ tidak hanya menghina, mencaci maki Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tolol, tetapi Rocky Gerung juga menghasut buruh dalam pernyataannya. Meskipun tidak secara vulgar dinyatakan, ayo buruh macetkan jalan tol, tidak, tetapi statementnya mengarah ke sana, bahwa Rocky Gerung berharap pada aksi sejuta aksi buruh nanti akan memacetkan jalan tol. Kata memacetkan ini artinya ada unsur yang disengaja untuk membuat macet jalan tol, dan ini adalah perbuatan pidana karena kita tidak boleh secara sengaja memacetkan jalan. Karena itu akan mengganggu ketertiban umum, maka dia telah menghasut untuk membuat peristiwa yang kacau di tengah masyarakat. Rocky Gerung telah menghasut supaya terjadi sesuatu terhadap masyarakat yang tidak baik, tidak stabil, dan akan mengganggu banyak hal. Nah, disinilah unsur pidananya terpenuhi, bahwa Rocky Gerung telah menghasut melakukan sebuah perbuatan tidak baik, perbuatan pidana atau kejahatan yang melawan penguasa umum. Pasal 160 KUHP jelas mengatur itu. Saya pikir bahwa pihak kepolisian harus menindaklanjuti ini. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini sudah di luar batas kepatutan, dan ini bukan kritik tetapi adalah perbuatan pidana. Dan saya menyarankan kepada Rocky Gerung supaya rajin-rajin membaca, jangan pura-pura rajin membaca. Sesekali bacalah buku yang berwawasan. Di sini ada buku Darmaning Satrio, nilai-nilai kepribadian dalam kepemimpinan. Jadi supaya jiwa Anda itu juga terisi dengan nilai-nilai kepribadian, tidak hanya mulut dan lidah Anda yang berani dan bisa berbicara bahkan kasar. Saya berpikir bahwa Anda hanya seorang dungu yang punya keberanian. Ya memang banyak begitu, orang dungu punya keberanian lebih, dan Anda salah satunya. Halo aparat penegak hukum yang terhormat. Kalian lagi pada tidur atau masih pada mode rebahan? Apakah bacotan dia ini masih belum cukup bukti untuk menangkap Rocky Gerung yang udah dengan sengaja memprovokasi masyarakat di depan publik? Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita.
itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Inilah konsekuensi Jokowi sebagai seorang eksekutor untuk semua rencana para pemimpin yang terdahulu. Pemindahan ibu kota itu udah direncanain dari zaman Soekarno, tapi nggak ada yang berhasil mengeksekusi. Karena apa? Ya karena pasti bakalan dapat banyak banget serangan ke pemerintahannya. Bahkan seorang jenderal yang baperan pun nggak berani mempertaruhkan reputasi politiknya dengan pindahin ibu kota Indonesia. Cuma Jokowi doang yang berani. Dan yang mengkritik IKN itulah yang sebenarnya bajingan tololnya. Pulau Jawa itu udah kepenuhan. Semuanya numpluk di Jakarta doang. Bukan berarti Jokowi nggak peduli dengan rakyatnya. Emang rakyat Indonesia cuma di Pulau Jawa doang. Kalimantan bukan bagian dari rakyat Indonesia yang mau ikut-ikutan sejahtera dan maju seperti Pulau Jawa. Terlepas dari counter narasi yang barusan gue ceritain untuk Rocky Gerung di acara buruh kemarin, gue mau nanya sekali lagi ke para aparat penegak hukum di Indonesia yang terhormat. Apakah ujaran kebencian dan provokasi yang dilakukan Rocky Gerung ini masih tetap nggak kesentuh? Atau apakah orasinya Rocky Gerung masih dianggap biasa aja? Apa lo? Ankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Pak, izin tanya, kenapa sih takut banget dengan IKN karyanya Bapak Jokowi? Ya, sebenarnya sih itu dari Bapak Soekarno dulu ya, tapi baru direkam oleh Bapak Jokowi di tahun-tahun ini aja. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih banyak orang yang takut dengan IKN, termasuk bapak-bapak yang bilang ini, ada apa toh di balik IKN? Nah, karena IKN yang baru merealkan adalah Bapak Joko Widodo, maka untuk itu, ayo kawan-kawan semuanya pertahankan Bapak Joko Widodo untuk negeri ini. Karena yang berani merealkan IKN hanyalah Bapak Joko Widodo. Itu cuma salah satu dari hasil kinerja Bapak Joko Widodo, belum hasil kinerja-kinerja yang lainnya. Yang jadi pertanyaan, ada apa di balik IKN ketika IKN nanti sudah berdiri kokoh? Salam 3 periode, Pak Jokowi 3 periode, tetap gaungkan 3 periode, gemakan suara 3 periode untuk Bapak Jokowi ini di seluruh penjuru, di seluruh pelosok-pelosok Nusantara Indonesia. Salam Pak Jokowi 3 periode. Los Kak Rewel. Gaungan. Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pada pagi hari ini, saya berada di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Agenda sidang mediasi. Semoga antara klien saya dengan orang yang anak angkatnya atau anak sambungnya bisa berdamai, karena damai itu indah. Pada pagi hari ini saya ingin membahas pernyataan daripada Rocky Gerung yang menurut saya kurang ajar. Rocky Gerung di dalam kesempatan saya lewat di TikTok, dia berbicara dengan serikat buruh kalau saya nggak salah, mengatakan memancing orang untuk melakukan gerakan. Dia mengatakan di situ dengan jelas, ayo kita kacaukan, kita buat gara-gara katanya untuk tanggal 10 Agustus. Saya mau mengatakan kepada kalian ya, semua para buruh ya, para buruh yang ada di Indonesia ini ya, kalian itu harus cerdas. Jangan apa kata pimpinan buruh kalian ikut-ikut saja. Buruh di Indonesia ini harus cerdas. Jangan apa kata pimpinan serikat buruh kalian ikut-ikut saja. Yang penting bagi kalian digaji, dikasih hak, dikasih santunan sama pemerintah, dan tidak kelaparan dan tidak sengsara. Sekarang ini pemerintahan Jokowi, kalau kalian mau sakit ada BPJS, gak perlu kalian pikirin.
Kalian juga dapat berapa tunjangan dari pemerintah dan segala macam. Intinya, pemerintah itu tidak mungkin membuat kalian sengsara. Dan jujur saja kalian para buruh, apakah kalian selama pemerintahan Jokowi ini, apakah ada yang kelaparan? Ada yang tidak diberikan hak? Ada yang tidak yang disiksa atau yang ditangkap sama pemerintah ketika kalian demo? Jadi kalian para buruh jangan semua apa kata pimpinan buruh kalian ikut. Karena kalau kalian lihat para pimpinan buruh itu kaya raya, kalian lihat itu ketua partai buruh itu kaya nggak dia? Dan beberapa ketua SPSI kaya nggak dia? Jangan kalian yang buruh dijadikan tumbal sementara pimpinannya kaya karena ada kepentingan politik. Dan ini Rocky Gerung berorasi dan memancing para buruh untuk mau turun ke jalan 10 Agustus untuk membuat gara-gara katanya. Sebenarnya pemerintah ini sudah terlalu baik sama orang-orang seperti Rocky Gerung ini. Kalau zaman Soeharto, ini orang-orang seperti Rocky Gerung ini sudah hilang. Jadi kalian semua yang para pembenci Jokowi, kalian jangan terlalu maju kali memancing masyarakat untuk berdemo berjilid-jilid dan untuk memajukan Jokowi. Luar biasa kalian. Indonesia lagi naik-naik daunnya. Indonesia lagi dipandang hebat. Jokowi sudah membangun merata di Papua, di NTT, di tempat saya Sumatera Utara. Luar biasa Bapak Jokowi. Kalau bisa Bapak Jokowi 3 periode. Intinya tidak ada orang yang sempurna. Tapi kita sebagai manusia yang cerdas dan memiliki hati nurani, kita bisa menilai, kita bisa membandingkan gimana Jokowi, gimana SBY, dan gimana presiden yang lalu. Gimana dengan Soeharto. Indonesia di mana-mana membangun. Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, luar biasa pembangunan. Dan itu yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Membangun jalan, membangun bendungan, membangun infrastruktur, dan lain sebagainya. Jadi Anda Rocky Gerung ya, kalau saya diizinkan saja ya, untuk bertemu sama Anda ya, saya ludahi mulut Anda itu Rocky Gerung. Luar biasa. Sudah seringkali saya lihat Anda Rocky Gerung ya, selalu menggunakan diksi-diksi yang ingin memecah belah bangsa ini. Anda Rocky Gerung ya dan kawan-kawannya ya, kalau memang Anda merasa paling benar dan merasa teori Anda benar, Anda silakan gabung ke partai politik yang oposisi dan menangkan pemilu. Jangan buat gara-gara dan pancing orang untuk turun ke jalan. Karena ketika sesama anak bangsa bentrok, ketika sesama anak bangsa bertumpah darah, yang rugi itu bangsa Indonesia. Jangan-jangan saya curiga sama Anda Rocky Gerung ya. Anda dibayar oleh negara yang ingin menghancurkan Indonesia. Anda dibayar oleh seorang negara-negara yang ingin menghancurkan Indonesia. Saya lihat tidak sedikit pun ada sedikit positif pernyataan Anda untuk mengagumin dan menyanjung Presiden Jokowi atas prestasinya. Luar biasa Anda Rocky Gerung. Jadi semua warga Indonesia, termasuk buruh, nelayan, petani, saya mau jujur saya katakan kepada kalian semua, bahwa masa pemerintahan Jokowi lah kalian benar-benar dibela. Orang susah benar-benar dibela. Ya, banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh kepada orang susah. Jadi kalian harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Iya. Masa pemerintahan Jokowi inilah banyak orang susah yang dibantu. Saya sendiri melihat dengan mata saya sendiri. Jadi warga negara Indonesia, kita bersatu padu, jangan mau dipecah berai. Biarlah pemilu 2024. Kalau memang rakyat lebih memilih daripada oposisi yang membenci Jokowi, silakan pilih. Silakan pilih PKS, silakan pilih Anies, silakan pilih Partai Buruh, silakan pilih Partai Umat, silakan. Kalau Anda merasa perubahan bisa lebih baik daripada Pak Jokowi. Tapi bagi Anda yang merasa bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa, membuat Indonesia bangga di mana-mana pembangunan, Anda boleh pilih partai yang mendukung Bapak Jokowi. Salam dari saya,
Ridho Prananda Santuri, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka! Saya tidak setuju menggunakan undang-undang ITE itu untuk mempersekusi orang yang mengkritik pemerintah. Biarinlah. Menurut saya ya, presiden itu kerjaan hari-harinya itu harusnya dikritik, dimaki bahkan. Karena kesalahan presiden itu efeknya buruk bagi bangsa kok. Yang menderita itu banyak gitu loh. Jadi biarlah orang marah. Kenapa sih ego banget gitu dikritik terus melakukan kerjaan di belakang itu gitu. Seperti yang banyak dilakukan kepada orang, tiba-tiba jadi tersangka, dipersekusi. Iklim kritik kepada pemerintah itu harus dibiarkan gitu. Harusnya presiden tuh hari-hari mendengar keluhan orang. Ya kayak begini gitu. Anda dimaki-maki, emang kenapa sih? Saya udah dimaki-maki oleh ribuan orang, gak luka badan saya. Biasa aja gitu. Jadi saya kira itu harus dianggap biasa aja. Biarin rakyat nih berani ya. Saya ingat dulu kisah Umar bin Khattab itu kan waktu minta nasihat kepada rakyatnya, ada seorang perempuan mengangkat pedang begini. Ya Umar, saya luruskan engkau dengan pedang ini. Kata Umar, selama ada perempuan atau rakyatku yang seperti ini, pemerintahan ini akan berjalan dengan lurus. Karena itu bantulah aku selama aku berada di jalan kebenaran dan luruskan aku kalau aku menyimpang. Itu orang berdiri angkat pedang. Jadi maksudnya itu pemimpin itu harus berjiwa besar gitu. Kalau politisi, ya dia harus punya pengertian bahwa ada resiko, namanya resiko politik. Ya hadapi aja, kalau nggak mau punya resiko politik, jangan jadi politisi. Sama ya. Rocky Gerung adalah orang yang selalu dengan intelektual, akademisi, bahkan ngaku profesor, bahkan selalu mengedepankan narasi atas nama akal sehat. Padahal yang dia gunakan adalah akal dubur ya. Sekali lagi kalau dia mengatakan yang lain dubur, maka saya mengatakan dia dubur. Apa yang dimaksud dengan dubur? Apapun makanan yang masuk ke dalam mulut kita, apapun buku-buku ilmiah, akademik yang dilahap oleh Rocky Gerung, ya, yang baik-baik tentang teori, tapi yang keluar selalu kotoran. Bayangkan, tidak ada satu kebaikan pun di mata Rocky Gerung tentang apa yang dilakukan oleh kita. Tidak ada kebenaran sekecil apapun di mata Rocky Gerung tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu artinya Rocky Gerung tidak mewakili akal sehat, tapi mewakili akal dubur. Baik, menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu wong iki lho stres wis kandhe omah numpang ning tanahe wong ngerek-ngerek presiden stres. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam cuplikan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan pernyataan dari Rocky Gerung yang telah merendahkan harga diri dari seorang Presiden Joko Widodo. Tentu ini adalah sebuah pernyataan yang tidak punya moral, yang tidak punya etika yang dilontarkan oleh seorang Rocky Gerung kepada orang nomor satu di bangsa ini. Hal-hal yang seperti ini adalah bagian dari ucapan provokasi, ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Rocky Gerung ini. Sehingga tidak heran jika kita melihat dalam cuplikan video tadi, ada berbagai macam tanggapan yang dilontarkan oleh netizen. Ada berbagai macam kecaman keras yang ditujukan kepada Rocky Gerung. Namun, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus berpikir lebih kritis. Kita harus berpikir cerdas. Bahwa di tahun-tahun menjelang pemilu 2024 ini, ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia-manusia yang saat ini kita ketahui sedang membenci Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjatuhkan elektabilitas dari seorang Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu masih ada kaitannya dengan pemilu 2024. Sehingga dalam muatan-muatan video saya, seringkali saya menegaskan dan seringkali saya mengatakan kepada para pemirsa sekalian bahwa kita harus menggunakan suara hati kita. Kita harus berpikir kritis. Kita harus mampu untuk menentukan siapa sosok yang layak untuk melanjutkan legasi dari seorang Presiden Joko Widodo ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa pemilu 2024 bukan hanya sekedar pesta demokrasi,
Tetapi kita harus mampu menggunakan akal sehat kita, harus mampu untuk menggunakan suara hati kita untuk memilih pemimpin, untuk mengayomi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini, dan untuk mensejahterakan bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita, dapat menambah wawasan kita dalam dunia politik, dan dapat menambah ilmu politik dan perkembangan politik di tanah air ini. Saudara, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi dapat berguna bagi kita semua. Saya Sainai mohon pamit, dan jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat, salam NKRI.